malamnya tuh kejadian tuh. Kejadian apa? Terus satu teman kita ke toilet, nah pas ke toilet tuh lampunya mati nyala gitu. Pas dia masuk mati, pas dia Keluar nyala. gitu. Akhirnya dia kencing keluar. Kirain ada sensornya gitu, Biar Mas. nyala, gitu kan. Nah, terus dari situ kita mulai, wah ini kayaknya ada yang nggak suka nih kita di sini, atau terlalu malam kita main biliarnya gitu ya. Akhirnya kita tidur di kamar. Gitu. Nah, pintu tuh agak dibuka sedikit, kita ngelihat ke toilet dan kita sebelah sini tuh meja biliar nggak terlalu kelihatan lah. Kita di dalam kamar tuh lampu nyala, di luar nyala, toilet kelihatan gitu ya. Dan kita sama-sama ngeliat lampu itu mati nyala. Itu cepet, temponya cepet. Enggak, temponya kayak 120 bpm lah. Seberapa tuh ya? Tek gitu ya. Tapi dia 3/4. Nah gitu. Jadi oke, dia mati nyala gitu ya. Akhirnya kata temen gue, udah tutup aja pintunya biar kita nggak ngeliat. Karena kita bertiga nih musisi, jadi berdendang lah. Nah, tuh orang tuh yang paling kiri itu ya, yang deket tembok nih, dibalas. Ada pukulan sama nggak beatnya? Kurang lebih lah. Tapi ya cuma dibalas juga. Pertama kita nyakanya ini echo gitu, pantulan. Tapi emang di goa gitu. Sekali dia balas lagi. Mukul sekali dia balas lagi. Mau berkali-kali dia balasnya sekali gitu. Oke nih, udah mulai aneh. Kita tidur aja. Begitu tidur, tiba-tiba biliarnya main sendiri. Bunyi itu pecah bola. Gue nanya dong sama yang punya kan, yang punya kunci siapa lagi? Oh ada supir gue kan besok kita mau balik, dia cuma semalam doang. Supir gue kayaknya udah nyampe, dia main biliar. Oke lah, tenang gitu kan, udah tenang. Kita mau tidur, kayaknya dia kepikiran gitu, terus dia bilang, tapi gini, supir gue kayaknya datangnya besok siang deh. Soalnya pagi nganterin bokapnya dulu di Bandung. Oke, berarti siapa nih kan gitu. Terus itu nggak ada yang belum keluar, Mas, nggak ada yang keluar kamar? Kita nggak ada yang berani keluar kamar. Nah, singkat cerita pokoknya malam itu ya kejadiannya gitulah, kita mau tidur ganggu ada aja yang lain, tiba-tiba lampu kamar mati gitu. Nah, nyambung ke cerita lu yang lu nggak percaya menyakiti orang. Ada hal-hal yang kemudian mungkin karena belum bisa dijelaskan secara nalar ya, bahwa sesuatu itu juga menggerakkan punya kekuatan kinetik, menggerakkan barang lampu, gitu, ya, bisa memutus aliran listrik misalnya, atau bisa sebenarnya gue sih nggak percaya dia main biliar ya, karena kan kalau dia anak kecil belum tentu bisa kan, atau dia nenek kan belum tentu bisa, tapi dia bisa memanipulasi suara biliar. Jadi seolah-olah kita mendengar ini suara biliar nih. Nah gue sih percaya itu. Menggerakkan barang gue belum tentu, cuma matiin listrik tuh gue agak heran sih. Nah, gimana tuh menurut lo? Kan dia bisa telekinesis, misalnya mindahin barang gitu. Artinya kalau mindahin barang terus kena lu kan berarti nyerang AI gitu. Menurut lo gimana? Nggak tahu lagi, Mas. Bingung juga sih, karena ya balik lagi kayak aku belum pernah ngalamin itu kan. Jadi kayak belum kebayang, cuman dari kalau film-film atau kayak cerita-cerita orang ya banyak yang kayak ya mati hidupin lampu, atau kalau dia nggak seneng ada hawanya beda gitu-gitu, kayak atau ada yang kerasukan gitu-gitu. Kapan lu nggak percaya bahwa percayalah? Ya pas ada momen apa gitu biasanya? Ya iseng-iseng nyari-nyari aja sih, kayak maksudnya makhluknya tuh beneran ada nggak sih, atau emang ya mereka emang apa, kalau di agama kita kan kayak emang mengganggu manusia ya, cuma mengganggunya tuh dengan cara apa? Apakah memang dengan cara melukai kita yang masukin paku dan lain-lain, atau emang kayak ya udah secara kayak nggak sadar aja gitu kita kayak dibawa ke jalan yang nggak lurus gitu. Kalau masukin paku sih sebenarnya bukan kegiatannya mereka ya, kegiatan orang kan. Iya, makanya lebih ke kayak dukun gitu. Nah dukun itu tuh kayak beneran emang ada, atau kayak ya gimana gitu. Oke, kalau kita masuk ke konsep perdukunan yang lebih viral ya, yang kayaknya di Indonesia juga percaya dan sampai ke luar negeri percaya, yaitu dukun puja. Menurut lu? Kayak si itu siapa tuh yang kemarin sempat viral juga. Itu menurut lu? Emang mungkin ya kehendak Allah aja kali ya. Kalau emang
saatnya hujan ya hujan, kalau emang nggak hujan ya nggak hujan gitu. Berarti lu percaya itu kebetulan aja. Iya, mungkin kebetulan, atau kan ada cara yang apa, ditaburin garam ya kalau dari pesawat itu. Rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca gitu. Ya berarti tapi lu nggak percaya itu adalah praktek perdukunan lah gitu ya. Kalau praktek perdukunannya ya nggak Berarti tahu lu sih. nggak percaya santet gitu-gitu ya? Iya, nggak terlalu percaya sih mas. Lu nggak pernah dengar ada teman lu yang kejadian gitu? Ada sih, aku juga pernah ngalamin Oh, keluarga, santet bukan juga? akunya, Oh, tapi oke. apa mama papa aku Atau gitu. lu dukun santetnya lu? Bukan. Apa kayak gitu, kayak ya sempet kayak ke orang pinter gitu loh mas. Cuma Dosen kayak ITB ya? enggak, Dosen ini ITB? pinternya yang Rektor Unpad? kayak Pak Ustadz gitu, Oh. Pak Ustadz. Kayak kiai lah. Ya belum tentu pintar berarti kan? Iya, belum tentu Pemuka pintar. agama lah. Pemuka agama gitu. Terus katanya dia bisa menyembuhkan penyakit gitu. Terus ternyata pas aku cek ke dokter, penyakit yang katanya dia bisa sembuhkan masih ada penyakitnya. Gitu. Oh, Mungkin apa emang hanya oknumnya aja, tapi dukun yang aslinya tuh ada atau gimana sih, aku juga kurang tahu. Karena- Cuma by pengalaman aku sih, Iya. ya sepertinya dia berbohong ya, gitu. Karena ada yang lucu tuh gini, gue pernah juga ngobrol sama salah seorang yang punya keahlian seperti itu. Ya. Ceritanya dia lagi ngajak seseorang temen gue untuk jadi agennya dia, menyebarkan ilmunya dia. Tapi gue ada di sana, gue secara kebetulan aja ada di situ. Terus dia bilang, udah lo ikut gue, nanti tinggal ngomong aja gini. Kalau nggak berhasil gimana? Kita tuh kayak dokter. Kalau nggak berhasil ya kita ganti obatnya. Nah, disitulah gue agak kacau nih ya. Tapi mungkin itu oknum kali ya. Iya, nah makanya praktek aslinya apa mungkin ada, cuma kayak nggak ada di radar aja gitu, kayak nggak terdeteksi aja. Kalau yang masuknya ke arah-arah Karuhun kayak ada di Banten gitu kan, terus ada Baduy, ada Dayak, itu lu percaya nggak? Kan mereka juga menggunakan kekuatan alam gitu. Tapi maksudnya udah ada orang yang research ke sananya belum sih mas? Ya. Kayak pas dilihat tuh emang mereka melakukan praktek perdukunan atau enggak? Kalau riset sih kayaknya enggak sih ya, karena mungkin juga metodologinya susah juga, karena kan riset kan harus ada pembuktian kan. Iya, soalnya apa? Aku ya, balik lagi suka nonton Ferry Irwani dan Pesulap Merah ya. Apa sih Pesulap Merah ini pernah menelusurin, jadi katanya ada desa di Banyuwangi kalau nggak salah yang emang melakukan praktek perdukunan, yang katanya kuat banget gitu. Pas si Pesulap Merahnya coba mendatangi si perkampungan ini, katanya mereka sama sekali nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak cuma desas-desus dari orang-orang aja yang jadi viral gitu. Dibuat aja, kayak aslinya tuh mereka emang nggak kayak gitu. Kalau gue sih lebih mendefinisikannya mungkin agak beda ya. Gue lebih cenderung nggak percaya sama pesugihan dukun yang memberikan pesugihan. Yang bikin kaya gitu-gitu. Yang dulu kita pernah dihebohkan dengan tiba-tiba dukun ngeluarin uang, ya kan? Nah, ternyata bohong. Iya, bohong. Dan, itu kan kalau menurut gue, kalau gue nggak percaya yang begitu. 100% gue nggak percaya. Iya, kalau dia kaya, kalau bisa kaya kenapa dianya aja nggak memperkaya dirinya dia gue gitu? pernah nanya itu juga sama salah seorang dukun gitu. Dia tahu gue tahu jawabannya. Jawabannya Mas? gini, karena ilmu gue nggak bisa buat gue. Terus kenapa nggak nyuruh orang terus duitnya buat dia gitu loh? Ya pasti kabur orangnya. Oh gitu kata dia. Tapi gue punya juga jawabannya. Apa tuh? Kalau gitu, kalau misalnya dia nggak boleh memperkaya diri gitu ya, tapi kan lu dibayar. Ketika gue dapat duitnya nih, ya kan gue bayar lu kan, lu memperkaya diri lu juga. Iya. Sama aja. Artinya konsep dia untuk bilang ilmunya nggak boleh buat dia itu nggak works gitu, karena ternyata ya dia juga kaya. jual dirinya juga kan. Itu sih yang gue nggak percaya ke sana. Kalau masalah mistis juga kemudian gue nggak percaya yang bukan nggak percaya. Menurut gue makhluk gaib ini kan kita nggak bisa gambarkan dalam bentuk apapun sebenarnya. Apa sih yang bisa menggambarkan makhluk gaib gitu ya? Apalagi kemudian dimasukin ke botol gitu. Gue agak, menurut gue ini entertainment ya. Tapi kalau menurut lo, semakin banyak channel yang lu kemasukan lo ini, menurut lo gimana? Iya, makanya itu jadi kayak kok jadi banyak kayak akun-akun channel YouTube yang kayak Indigo menganggap dirinya bisa ngeliat ini. Jadi kayak kok jadi kayak jadi entertain gitu ya, jadi bukan emang real dia
kerasukan atau gimana gitu. Ya udah mulai saru antara yang bener sama yang enggak ya. Jadi kayak udah jadi hiburan aja gitu. Lu nggak pernah nonton channel YouTube Ghost Ranger Indonesia? Belum. Apa tuh? Lu mesti nonton. Oh iya. Karena dia kan menelusuri apa kehidupan makhluk gaib ini menggunakan teknologi. Pendekatannya menggunakan teknologi. Itu menarik juga tuh. Tapi ya masuk ke areanya Ferry Mariadi, Ferry Irwandi. Kalau mereka bentuk energi, kumpulin aja dalam satu tempat, kasih kabel jadi generator gitu kan, menarik juga sih gitu. Tapi kalau komunikasi dengan makhluk gaib, lu percaya nggak? Ya itu sih percaya nggak percaya, makanya balik lagi kayak apakah dia memang bisa melihat dalam arti indigo atau memang dia ada penyakit mental gitu. Nah itu aku juga masih nggak tahu sih. Psikosis lah gitu ya. Atau kayak ini. Tapi lu sendiri percaya nggak lu bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib? Enggak. Kalau aku sendiri sih enggak. Tapi lu berdoa? Berdoa. Makhluk gaib apa dulu nih? Maksudnya jin atau ya kan Allah juga gaib, malaikat juga gaib ya? Ya makhluk gaib apa? Makhluk gaib kan? Ya kalau sama sang pencipta ya percaya. Sang pencipta juga makhluk gaib. Iya betul. Ya itu percaya sih. Ya kayak pas sholat gitu-gitu. Ya makanya maksud gua interaksi pasti ada gitu ya. Karena toh kalau menurut gua ya, dalam pandangan gua, kemudian dihembuskanlah roh terhadap dalam diri manusia. Artinya makhluk gaib itu juga ada dalam tubuh kita. Kita juga ada bagian dari makhluk gaibnya. Cuma physically kita kelihatan seperti manusia. Cuma kalau kita meninggal kan yang ditarik adalah roh awalnya, gitu kan, makhluk gaibnya. Oke guys, sorry ya, tadi lampunya agak pendar, terus kita tadi nggak mempercepat ini semua, sehingga pada intinya aja. Jadi kalau gue nyambung tadi, manusia itu kan dalamnya ada rohnya lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara, kita berinteraksi dengan makhluk gaib bisa atau nggak bisa, pasti bisa. Caranya gimana kita belum nemu aja gitu. Nah interpretasi orang terhadap caranya gimana itu banyak macamnya. Dengan cara berdoa misalnya kan, toh kan memang kita berkomunikasi dengan sang pencipta juga dengan doa. Gitu menurut gua. Gitu Pok. Jadi balik lagi, gimana menurut Mas percaya atau enggak sama santet dan perdukunan? Agak ini ya, karena sama gue juga sehari-hari kan lebih memakai logika kebanyakan gitu. Cuma kalau gue nggak percaya santet, berat untuk gue percaya bahwa doa itu akan jadi penyelamat kita. Karena dua-duanya basicnya sama tuh, sama-sama doa gitu kan. Yang nggak kelihatan dan gaib. Betul. Satu ngedoain orang jelek ya, satu ngedoain kita biar bagus kan gitu kan. Tiap hari kan kita pasti berdoa, ya Allah lancarkanlah rezeki gitu kan. Ya Allah mudahkanlah urusanku gitu. Nah kalau kita nggak percaya, ya Allah tolong bunuh dia ya Allah gitu ya. Susah juga kita percaya doa kita kan gitu. Jadi di konsep itu mau nggak mau bisa atau mau nggak mau masuk akal atau nggak masuk akal, gue percaya ada usaha-usaha yang bisa dilakukan manusia menggunakan media-media lain untuk mencelakai orang lain, untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Betul, gitu. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Kenapa? Karena ujungnya ujungnya karena gue percaya Tuhan. Kalau gue nggak percaya Tuhan, gue nggak percaya konsep-konsep ini nih semua gitu. Konsep-konsep makhluk gaib, pendekatan secara spiritual gitu ya, itu susah gue pahami gitu. Jadi kalau ditanya gue percaya santet atau enggak santet, ya somehow di situ gue percaya lah, gue percaya doa itu gitu. Kalau lu kan orang tersakiti, begitu berdoa kan doanya kan dengar. Aja dijabah sama Allah. Betul. Kalau kita merasa terzolimi gitu. Nah itu, jadi mungkin saja dukun-dukun itu adalah orang-orang yang tersakiti gitu. Terzolimi ya. Karena misalnya dia tersakiti karena kekurangan ekonomi, ya kan, sosial, rumahnya kebanjiran, kebakaran, gak punya pekerjaan, gak punya uang dan lain-lain, terlilit hutang. Ya seperti rakyat Indonesia pada banyakan ya. Ya pokoknya intinya kalau Allah udah berkehendak ya kayak kun fayakun, terjadilah ya udah terjadi. Nah, jadi gitu makanya terjadilah. Makanya buat seluruh rakyat Indonesia as a closing,
Karena kan kita sama-sama dalam keadaan yang sama-sama susah dan lain-lain, kita harus berdoa makanya gitu. Berdoa karena kita terzolimi ya. Nah, Jadi kita harus berdoa. sangat lurus sekali ya karena kita. Kali aja doa kita nyampe. Nah itu, jadi kita berdoa aja yang terbaik gitu kan. Tapi doanya jangan menghujat orang lain lah gitu kan. Doanya sih doa buat kita aja menjadi kita lebih baik. Yang pasti kan kalau kita lebih baik, yang lain nggak lebih baik berarti kan. Secara nggak langsung ya kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ambil hikmahnya lah gitu. Oke, thank you Puan Nara. Oh, Ya. Nara lagi. Nara aja. Thank you Nara. Ya, sama-sama, Mas. Senang sekali bisa ngobrol dengan tokoh milenial kita Enggak dong, aku masih Gen Z kali. yang sudah punya anak satu dan pernah punya handphone Nokia dan pernah liburan ke Bali, lalu pulang dari Bali pernah moto ibunya kayak Barong. See you next time guys. Thank you ya. Dah.